Kita masuk ke bab baru sekarang. Karena kita sudah selesai menyelesaikan parameter I dengan transistor dengan parameter P ya. Sekarang kita masuk ke FET sekarang ya. Transistor FET dengan parameter P. Nah, ini sama tiga jenis rangkaian juga ya, cuma namanya berbeda ya, bentuk rangkaiannya namanya ya. Kalau di bipolar disebut common emitter, kalau di sini disebut common source nanti karena dia source, gate, dan drain nanti ya. Sedangkan di common collector transistor bipolar disebut common collector, di sini nanti common drain. Kalau di transistor transistor bipolar disebut common base, di sini nanti disebut common gate. Nah, itu dia. Ada tiga jenis rangkaian transistor juga. Nah, di sini bedanya dia dengan transistor bipolar ini lebih sederhana ininya ya perubahannya. Kemudian cuman dia juga tidak bisa input terlalu besar ya, karena nanti dia akan cacat. Nah, untuk common source nanti sama dengan bipolar di common emitter ya. Nanti kita untuk mengurangi ketidaklinearan daripada garis beban FET nanti kita swamkan juga dia. Nah, cuman beda dia kalau di bipolar itu dia untuk besar arus ya, besar beta yang berbeda itu harus tidak bergerak gitu ya, ini stabil. Nah, kalau sekarang dia juga untuk supaya kalau di ketidaklinearan tersebut nanti kan dia akan mudah cacat ya. Nah, makanya dia akan dibuat stabil dengan diberi tegangan swam ke drainnya ya, sehingga dia ada umpan balik nanti ke input gate itu AC ya, sehingga nanti rangkaian akan lebih stabil. Tentu resikonya juga ada ya, berarti penguatannya akan berkurang. Nah, sama. Nah, ini sedikit mengulang ya, sebenarnya di dasar mereka ada dibahas sedikit dulu. Tapi di sini pemakaiannya di sini transkonduktasi ya. Kalau di bipolar disebut ini itu adalah beta ya, AFE. Sini dia transkonduktasi. Nanti ada beberapa simbol dia ada di GM, ada di atas itu ada yang GFS ya. Sama dengan beta di bipolar dia juga dalam range ya, bukan satu nilai. Nah, transkonduktasi itu adalah besarnya itu adalah seper ohm disebut, nanti disebut dia dengan mu. Karena dia arus ID dibagi dengan tegangan gate source VGS ya. Nah, dia akan berpengaruh terhadap ID. Ini sudah kita bahas di bipolar. Itu biasanya ditulis dalam micromu ya di atas sheet. Nah, sebenarnya kan itu masalah penulisan dia kebiasaan ya. Sebenarnya kok nggak ditulis dalam mili kan 2000 mikro gitu ya, sama dengan 2 mili. Itu kebiasaan penulisannya. Nilainya sama ya, sama dengan 2 mili. Tapi dia ditulis dalam mikro. Dia transkonduktasi. Ini yang untuk penguatan nanti. Ini beberapa, jika arus ID-nya berbeda ya, nanti transkonduktasinya juga akan berbeda. Pada saat tegangan VGS-nya sama. Ya, sama, sehingga transkonduktasinya bisa berbeda. Nah, ini yang kestabilan ini nanti yang kita gunakan dengan tegangan swam nanti ya. Ini kan VGS-nya sama, tegangan kita berikan sama. Jadi pada saat arus ID-nya berubah, dia akan berubah besarnya transkonduktasi. Jadi yang mau kita stabilkan kemiringan kekuatan transkonduktasi. Untuk GM yang lebih tinggi, dia akan lebih linear, GM yang lebih rendah. Ini tadi 10.000 dengan ini yang sama ya, besarnya sama, harus VGS yang sama. Nah, ini yang akan kita kurangi nanti kelengkungannya. Tentu dengan resiko bahwa besar penguatan tegangan akan cukup. Itu dia. Ini bentuk rangkaian ekivalennya.
GM VGS, ini RGS-nya, ini tegangan VGS, get soft, tegangan output. Kemudian nanti kamu lihat lagi di dasar konika ya, rinciannya tegangan DC-nya nanti FET, JFET yang biasanya pakai. Jadi kuantitas ya besaran VGS itu sama dengan ini ya, beta polar itu datanya bukan satu range, dan dari 100 sampai 400 ya, itu di antara itu dia, ini juga sama, tidak ada satu nilai juga nanti ya. Untuk produksi massal nanti ini dengan jenis yang sama FET-nya itu bisa dayanya bisa berbeda. Kenapa? Ya transportasinya itu nilainya tidak satu nilai range juga, itu di dasar ada saya lihatkan. Disediakan lagi bentuk ini. Nah, langsung aja kita ya, contohnya di sini ya, sama JFET seri 2N5457 memiliki arus IDSS. Ingat, arus IDSS juga bukan satu nilai ya, range juga. Jadi transportasinya range. Kalau di polar kan sama juga. HIE, HFE, HRE, HOE itu semuanya range. Parameter hybrid ya, tidak satu nilai. Ini juga sama. Di sini kan cuma dua, IDSS, nanti VGS off ya. Sedangkan VGS yang kita berikan sama transkonduktasi M0 atau GFS ya. Itu adalah ininya nilainya semuanya nilainya bukan nilai tunggal. Jadi dari terendah sampai ini ada range tertentu ya. Ini pasif. Ini contohnya untuk menghitung tadi. VGS off dari rumus yang untuk menghitung tadi ya. Jadi untuk VGS off-nya dihitung dari besarnya ISS dan M0. M0 yang dari defisit-nya. FS nanti. Nah, ini kan dari pabrik semua. ISS diberikan. Nah, ini contohnya. Jika ISS harus maksimalnya, ISS itu adalah harus drain maksimal yang mungkin terjadi gitu ya. Ditambah tegangan dia malah turun gitu ya. Gapnya. Dengan GM0 5000 ya berapa nilai VGS off-nya, berapa nilai GM jika VGS-nya satu. Jadi kalau tegangannya turun, nah kan ingat gap VGS-nya adalah puncaknya itu adalah pada saat VGS-nya 0 ya, harus ID-nya disebut IDSS. Nah, ini ya, IDSS GM ini 2 kali depannya VGS-nya min 2 volt. Nah, kalau dia min 1 berapa? Ini terubah kan? 1 dan dapat dia 2500. Ini closing. Coba nanti tegang kita berikan kan, lebih besar deh kan, min 2 tuh besar lebih kecil daripada pada saat dia min 1 dia min 2. Ini dia penguatan sumber bersama atau common source. Source bersama. Ini mirip dia dengan rangkaian transistor common. Nah, beda sini dia adalah transistornya JFET, bukan bipolar. Harusnya hanya satu. Ya. Harus ini sama dengan RCS. Sedangkan tersebut unipolar ya, satu polaritas. Sedangkan transistor tersebut bipolar. Kalau sisi itu adalah sama dengan RC, itu adalah IB dengan IC. Jika IB-nya nggak ada, ya udah yang lainnya nggak ada. Ini dia RCD sama dengan arus IS. Kan? Ini dia. Pada saat DC ini juga ini kebuang, ini kebuang, ini kebuang. Pada saat AC, ini short, ini ke ground, VDD-nya ke ininya short, kapasitor. Itu frekuensi rendah ya. Frekuensi tinggi nanti kapasitornya akan ini parameter ekivalen AC-nya ya tadi ya. Dia R1 R2
yang tegangan ke tegangan DC tadi ya, dia akan ke ground, sedangkan kapasitor terhubung. Ini RGS-nya, RGS-nya, satu per R2, jika ada ininya nanti RG-nya di sini, itu dia akan memberi tegangan. Ini GM in. Ya, di mana di cloud ini dia beta RE aksen sebelah kiri. Sisi outputnya sama dengan bipolar, cuma dia RD dengan RL, paralelnya di sini dia kalau RC dengan RL ya, ini drain dengan beban. Kalau tanpa beban dia adalah RD. Nah, itu nanti kita waktu dibebani nanti impedans outputnya bukan sesungguhnya itu. Ini kalau dengan beban, ya, bebannya. Tidak ada beban, berarti rangkaian tanpa beban ini, berarti dia itu GM min GM PGS RD. Juga yang bipolar R kolektor. Kalau dia dengan beban, berarti R kolektor paralel dengan R beban. Ini RD kecil. Di bipolar kita gunakan RL kecil ya. RC kecil. Kanan, drain, paralel dengan tahanan beban. Ini adalah min itu menunjukkan bahwa dia sama dengan komuniktor, dia terbalik fasa ya. Fasanya antara input dan output berlawanan. Jadi kalau pada saat inputnya gelombangnya positif, outputnya gelombang negatif. Sama dengan komuniktor. Sama. Soalnya ini GM, GS, RD kecil atau RD per RL ya. Sedangkan inputnya ini sama dengan GS. Sehingga penguatan tegangannya adalah out bagi Vin ya. GM ke GS RD kecil atau RD per RL ya, dibagi dengan GS-nya habis. Tinggal min GM. Sederhana. Tidak ada pembagi dia. Cuman GM-nya, ingat lagi GM-nya itu dalam itu dalam new ya, super ohm ya, sama aja dibagi kan. Sedangkan kalau komuniktor dia kan RC dibagi dengan RE aksen. Komuniktor ohm juga kan. Kalau ini juga min GM itu adalah transkondutasi yang besarnya itu adalah super ohm atau new. Jadi ohm dikali super ohm sama juga dengan ohm dibagi dengan ohm gitu kan. Di minusnya menggunakan fasa. Potensi inputnya R1 paralel R2 sama ya. Kalau ini dia nanti paralel dengan beta RE aksen bipolar. Jadi outputnya nih sama dengan komuniktor RC paralel dengan RL, ini RD paralel. Nah, distorsinya, nah ini dia. Di FET itu, ingat dia karena kelengkungan garis beban arus ID dan PGS itu tidak linier, seperti dengan bipolar ya. Nah, sehingga dia nanti dia akan mudah cacat atau terdistorsi ya. Terutama nanti yang cacatnya itu ingat karena dia gelombang positifnya selalu lebih besar ya, maksimumnya ya. Maksimum positif itu hampir 2 kali lipat dari maksimum tegangan negatif. Sehingga dia kalau di FET selalu akan cacatnya dulu adalah bagian negatifnya. Kalau bipolar tergantung dari titik kerja. Ini sebagus apapun titik kerja kita diambil, ini nanti diambilnya karena dia ininya kan kodrat ya. Kodrat itu dia seperti parabolik. Sehingga dia titik yang di atas, di bawah, titik tengah dan titik di bawah itu dia hampir 2 kali lipat. Nah, persis 2 kali lipat sih ya. Setengah kemarin kan 1,5, 1,4, 1,8 ya. Ininya. Kalau kita bulatkan ya. Sehingga di hampir 2 kali lipatnya yang positif. Selalu akan cacat nanti kita lihat di simulasi ya. Akan cacat dia di gelombang negatif. Kalau bipolar kita walaupun tidak hampir persis sama ya, karena dia dikurangi ini ya PCI-nya tidak sehingga dia tidak akan persis. Dia agak besar ke atas sedikit gelombang positif atau nanti gelombang negatifnya agak besar sedikit. Cuman bedanya sedikit. Kalau ini hampir 2 kali lipat. Nah, nanti dia untuk sinyal besar akan mudah cacat. Nah, nanti ini baru kita tambahkan dengan rangkaian diswamkan ya tahanan RD-nya sama dengan bipolar itu swamnya. Itu kalau bipolar dia supaya arus bergerak, perbedaan pergantian transistor gitu kan, sehingga dia membuat lebih stabil gitu ya. Nah, ini dia sama sebenarnya tujuan cuman membuat garis kelengkungan ini agak lurus. Tapi jangan lurus, kalau lurus nanti dia malah penguatannya nggak ada.
Tapi kan penguatan tegangan nanti. Itu dia. Nah, ini contohnya. Jadi ini rumus tadi ya. Anak saya kita ambilkan bentar ininya. Jawabnya gimana ya? Stop dulu ini ya, ambilkan. Ini lebih sederhana penghitungannya daripada bipolar ya. Makanya ini bisa satu kali pertemuan, paling kurang dikit nanti ya. Paling common range itu sama dengan common base di bipolar, itu termasuk rangkaian yang jarang dipergunakan. Biasanya dia hanya digunakan untuk proteksi ya, untuk input dari alat ukur. Nah ini dia contoh yang tadi kita kerjakan ya, bisa pelan-pelan supaya kamu bisa nanti di videonya bisa di ini kan saya kirim nanti ya. Sebentar dulu saya cek lagi, kadang sering putus ini ya. Nah, rekornya ya masih ya, kadang putus. Ini contoh tadi kita abaikan tahanan RG-nya ya, berarti innya sama dengan ke sumber. Berapa tegangan output? Dengan output AC ya, penguat JFET jika transkonduktansinya 2000 mikrosiemens. Jadi kan dia harus kita cari dulu berapa penguatannya ya. Penguatannya, itu kita dapat V-out-nya. Dianggap ini V-in sama dengan V-sumber. Karena praktik itu pasti akan terjadi jatuh tegangan, gantung besar RG-nya. Cuman karena ini jauh lebih besar ya, dalam mega ini R1, R2 itu, kalau transistor kan hanya kilo ya ukurannya ya. Dari sini dia RG-nya itu boleh diabaikan ininya ya. Nah 1 mega dibagi 1 mega ditambah sekian ohm itu ya, di bawah 1 kilo itu ya, tahanan RG-nya itu, sehingga ya makanya di sini ya boleh diabaikan lah. Walaupun kenyataannya pasti turun sedikit ya. Nah, yang kita cari di AC tadi itu akhirnya kan tahan RG kecil. Jadi kita ubah dulu rangkaiannya ke rangkaian AC ya. Nah, yang kita dapatkan nanti V-out-nya berapa. Ini ada kecilnya, ini rangkaian AC-nya ya, kecil. Sebentar ya, itu ada nggak salah ya. Cek dulu ya. Oh, ini 47 kilo ya, salah. 47, 1 mega, sebentar. Nah, ini ada RG-nya ya. Sebentar saya inikan dulu aja. Ada kekurangan sedikit di soalnya. Bentar ya. Ini ada RG-nya bukan. Bentar ya, saya ubah dikit biar kamu nggak bingung nanti.
Sebentar saya ini dulu sedikit ya, saya ininya saya matikan dulu rekamannya. Ya beda pada bingung-bingung kemana nanti ya. Musiknya, tapi sebentar dulu nih. Tutup dulu nih. Enggak panjang ya, penyelesaiannya lebih simpel dibandingkan dengan transistor bipolar. Yang saya ganti tadi ini RG-nya ya, jadi 100 kilo ya. Ya, kita dapatkan ini RD-nya 3,6 paralel dengan 10 kilo. 3,6 dan 10 kilo dapatnya 2,647. Di mana transkondutansinya adalah 2000 mikrosiemens. Sehingga nanti AV-nya adalah min GNRD. RD-nya kita cari dulu, R 3,6 kilo paralel dengan 10 kilo dapatnya 2,647 dikali 2000 mikrosiemens dikali 2647 kilo. Ini lihat 2000 mikrosiemens itu kan sama dengan 2000 mili ya. 2000 mili, ini kilo dikali mili dapatnya 1, sehingga dapat 2 dikali 2647 dapatnya minus 5,29. Lihat, bandingkan dengan common emitter yang jauh ya, dia di atas 100, dia hanya 5 kali. Nah kalau besar kenapa dia ininya penguatannya kecil ya, penguatannya besar nanti dia akan cacat. Nah, dia akan sensitif terhadap sinyal besar. Nah, impedans inputnya R1 paralel R2 1 mega paralel 1 mega, ya udah langsung dia separohnya ya kalau paralel, lalu nilainya sama atau nilainya separoh. Dapat nilai 500 mega, ini RG-nya 100. 100. Sehingga VIN-nya yang kita dapatkan impedansi inputnya 1 mega tadi ya Zin dibagi dengan Zin ditambah dengan tahanan RG dikali TG, jatuh tegangannya ya. Sehingga yang sumbernya tadi 1 mV yang masuk ke FET hanya 0,833 mV. Nah, itu tegangan dari RG dan VIN, Zin. Nah, sehingga yang dicari tadi tegangan out setelah VIN-nya dapat, penguatannya dapat, maka Vout itu adalah AV itu adalah Vout dibagi dengan VIN, sehingga Vout-nya adalah AV dikali dengan VIN. Nah, ini masih salah kayaknya ya. 0,529 ya, minus 5,29. Saya hitung dulu sebentar ininya ya. Ini ya. Lima 29 dikali 4,67 ya. 4,67. Nah, ya, coba dulu ya rekaman. Nah, ini ya, tegangan outputnya. Hanya dari sumbernya 1 ya, cuman VIN-nya 0,83, rekamannya 5 kali cuma penguatan. Nah, untuk mengurangi ketidakliniarnya tadi, maka kita tambahkan tahanan SWAM juga ya di bagian source-nya, RS-nya.
Bipolar itu sama dengan di emitarnya ya. Sehingga nanti ketidakliniaran tadi akan, ini udah kecil, tapi bisa, input besar dia akan cacat ya. Nanti kita lihat simulasi nanti ya. Sedangkan LS-nya di sini. Nah, dia seri, sehingga dia jadi umpan balik negatif ya ke input ya. Saat intinya naik, dia akan mengurangi ketidakliniaran. Semakin besar RS-nya, semakin tidak linear, semakin linear dia. Tetapi dia akan nanti cacat ya, apa? Tidak ada penguatan nanti, nggak ada gunanya juga. Ya, dia stabil sangat ini, sangat linear ya, tapi tidak ada penguatan itu apa gitu ya. Nah, ini yang kita ambil RS kecil ini ya. Sehingga AC-nya seperti ini tadi, ini ada RS. Tadi kan langsung ya, GR dan GS. Sehingga nanti tegangan inputnya ini juga akan menjadi ini dia. GS-nya ditambah dengan GF, GSRS dikurangi dengan VIN. Dimana VIN-nya sama dengan VGS ya, ditambah GF, GSRS. Akan ada dua di sini, kita keluarin. Kurung nanti, nggak dikeluarin juga bisa nanti ya, sama panjang dia. VGS dikali 1 ya VGS, VGS, lalu GMRS, VGS, GMRS. Sedangkan tegangan outputnya, nah, ini tadi dia. GM, VGS, RD kecil ya. Nah, sehingga nanti AV-nya, ini VO tadi nih, dengan GF, RD, sama dengan yang tadi ya. Sedangkan inputnya 1 ditambah GF, VGS. Nah, ini VGS coret. Ya kan? Dengan GM, RD. Dibagi dengan 1 tambah GM, RS. Nah, kalau kita mau hilangkan GM-nya, ini sudah cukup. Hilangkan GM di atas ya kita bagi. Di atasnya kita bagi GM, tinggal min RD. Di bawah yang ini nih, yang RS GM, tinggal RS. Satunya tinggal seperti GM. Nah, ini dia. Di RS jauh lebih besar dari super GM. Sehingga dia AV-nya akan lebih ini ya, kelengkungannya akan hilang, GM-nya akan dalam idealnya ini dihilangkan, tapi sama juga RE aksen tidak mungkin hilang gitu ya. Sehingga dia kita tetap hitung ya. Jadi masih ada kelengkungannya. Nah, sehingga dia tadi ada GM dikali dengan RD kan. Sekarang dia RD-nya dibagi dengan RS. Karena nilai super GM jauh lebih kecil daripada RS. Sehingga idealnya seperti ini. Apa yang hampir sama dengan RD per RS. Tapi mungkin tidak super GM walaupun kecil tetap tidak pernah hilang kan. Super GM dia menjadi ohm kan. RS. Sehingga pembagiannya akan lebih besar. Sehingga dia mengurangi penguatan karena dia memendamkan atau GM-nya itu dikurangi pengaruhnya. Nah, kalau tadi kan GM dikali RD kan. GM, RD. Sekarang dia RD dibagi RS tambah super GM. Nah, ini kita coba lihat ininya. Contohnya, tambah RS-nya kita tambahkan, tahanan swam-nya itu ditambahkan dengan 1 kilo. Sama dengan tadi, transkonduktansinya 2000 mikrosiemens. Berapa tegangan outputnya? Cari dulu. Super GM boleh, super GM hanya GM-nya saja boleh, tapi ini karena rumusnya tadi super GM ini kan, udah kita cari dulu super GM berapa. Kita masukin kan. RD ini adalah paralel antara RD besar dengan RF. GM-nya sudah ada, ya. Kita lihat super GM. Makanya seper 2000 mikro. Ingat, mikro itu naik ke atas menjadi mega apa? Mega ya. 10 pangkat 6 kan, naik ke atas menjadi 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 dibagi ini tinggal 10 pangkat 3. 1000 dibagi 2 dapat 500. Nah, RD sama dengan tadi. 0,7 dengan 10 kilo dapatnya 3,2. Nah, AV-nya ini min RD. Nah, yang kita dapat 3,2 dibagi dengan RS yang kita tambahkan ini 1 kilo ya, 1 kilo. Kemudian ditambah super GM yang besarnya super GM 500. 1 kilo jadi 1500. 3,2 kilo dibagi dengan 1500 dapatnya 2,13. Ini dia ininya 2,7 dengan 10 kilo ya. 10 2,7 dengan 10 kilo tadi berapa? 3,6 tadi ya. 3,6 ya dengan 10. Ini 2,7. Ini yang salah ya. Ini 3,6 nih ya.
Nah, sama, benar. Hanya 2,13 kali. Sedang Z ini sama dengan tadi, R1 per L2 udah. Kalau dia sama ya, udah 500 kilo. Kemudian pembagi tegangan dengan ininya 1 kilo. 1 kilo. Oh, ini salah lagi nih. Bentar dulu, 1 kilo. Ininya kita coba 1 kilo. Ini 1 kilo. Bentar. Bentar. Coba aja. Coba sebentar ya. Jadi saya mengubah ini, ini saya sebentar. Dulu ininya ya, RG-nya biar sama dengan tadi. Ya, bentar. Nah, ini VN ya, ini sama 1 kilo, sama dengan tadi ya. Kalau di 1 kilo ini hampir hampir sama dengan VN ya, hampir sama dengan sumber. Nah, 500 kilo dengan 1 kilo itu kan 0,99. Ini dapatnya 0,83. Kemudian V out-nya adalah AP dikali dengan VN minus 2,13 tadi dikali dengan VN. Dapatnya minus 1. Kecil ya, lebih kecil daripada bipolar. Kenapa ini dipakai? Ini biasanya untuk penguat ini dia lebih halus kalau suara. Gitu. Karena kita masuk bagian yang terakhir ini ya, kalau untuk command gap nggak usah kita ini kan untuk bagi penguat. Ini command drain. Ya hampir sama dengan seperti di bipolar adalah command collector. Command drain. Karena sama dengan bipolar, dia kalau command source ini bekerja untuk beban tahanan yang besar ya. Nah, kalau dia kecil ini kan berarti kan RD-nya akan kecil nanti. Kecil dia akan kecil, paralel ya. Kita pasti akan kecil. Itu muatannya akan semakin kecil. Ya dia di sini digunakan common drain sama dengan bipolar common kolektor untuk beban-beban kecil. Kita input kecil ya. Terus input besar kita punya common kolektor, common emitter. Rugi kita karena dia penguatan arus dan penguatan tegangannya besar. Karena di command kolektor dan command sini command drain penguatan tegangannya penguatan arusnya saja yang besar tegangan kecil. Kita lihat nanti simulasi. Sama dengan bipolar, seperti dia swam dengan RE yang besar kan, ini juga RS nih kan AC karena drainnya tidak ada ya, short. Nah, sehingga dia outputnya ini adalah di source. Kalau tadi di outputnya di drain ya. Ini seperti dia rangkaian common source dengan RS yang sangat besar gitu ya. Nah, ini lagi penguatannya ini akan lebih kecil daripada 1. Ini dia. Sama nih RS dia sekarang. Tadi kan RD untuk kalau nggak mau ya langsung aja ya RS paralel dengan RL. Karena di sini dia VGS ditambah GM VGS sama dengan tadi ya. RS dikurangi VGS. Sama dengan tadi ya. VGS tambah 1 untuk tegang inputnya. Sedangkan tegang outputnya ya, sama dengan tadi lagi. Bedanya di sini tadi RD ini RS. Ya VGS RD. Sehingga
penguatan tegangannya adalah V out bagi V in, GM VGS RS, dibagi VGS tambah 1 GM RD, dan nanti VGS-nya ini dibilang tinggal GM, kan GM RS tambah 1 GM RS. Jadi kita bagi GM, sama. Mirip dengan penguat common rand dengan SWAM. Cuman kalau tadi di RD, ini dia RS. Ini benar. Enggak dia, karena di atas RS di bawah RS dan tambah sesuatu, pasti hasilnya lebih kecil daripada 1. Kalau tadi kan RD, yang di RD di sini RS. Jika RD lebih besar dari RS, dia pasti dia masih bisa lebih besar daripada 1. Kalau di sini tidak, RS dibagi dengan RS ditambah 1/GM. Ini udah pasti hasilnya lebih besar. 1 saja dia nggak mungkin. Karena 1/GM tidak mungkin 0. Nah, kan? Atau negatif mungkin karena tahanan ya. 1/GM itu kan jadi ohm menjadi ohm. Jadi walaupun ada berapapun besarnya, pasti RS di sesuatu yang positif, pasti dia lebih besar dengan hanya RS saja. Sehingga penguatannya tidak terasa. Hampir sama dengan 1, tidak ada 1. Set ini sama, S1 paralel 2, di mana impedansi outputnya, ini dia, RS paralel dengan 1/GM. Jadi dia impedansi outputnya RS, RD paralel dengan RD, RL. RS 1/GM. Ini contohnya. Jadi keunggulan di sini ya, untuk impedansi input kecil, sama dengan ini ya, ada ininya. Sama dengan tadi, mau dihitung dulu SPRGM-nya boleh. 2000 per 2500 gitu kan. Mikrosiman. Mikro naik ke atas menjadi 3. 10⁻6. Ininya dibagi 2500. Atau nanti 1000 dibagi dengan 2,5. Ini kali 1000 lagi yang 1, 2, 3. Ini 10⁻3 dibagi dengan 2,8-nya. 1000 dibagi itu ya 400. 400 ohm. Nah, sama dengan ini. RS-nya, karena nanti di RS dibagi dengan RS ditambah RS tambah 1/GM. RS adalah tekanan sos paralel dengan beban. Maka RS-nya didapatkan paralel 7,5 kilo dengan 70 dapatkan 2,14 kilo. 2,14 kilo dibagi dengan 2,14 kilo ditambah 400. 0,4 kilo. 2,14 dibagi dengan 254. Dapatkan 0,2. Jadinya satu paralel 2 untuk menguji tegangan ini yang 100 kilo ya. Ini ya. Ini ya. Saya didapatkan ininya 4,17 dari 5 mili. Nah, ini inputnya bisa cukup besar. Kalau tadi kan hanya 1 mili. Ini bisa cukup besar karena nanti dia V-out-nya lebih kecil. Tapi nggak bisa juga besar. Karena nanti inputnya dicacat duluan, pasti outputnya lebih cacat lagi. Nah, itu biasanya kita lihat. Kalau di sini tidak kelihatan. Nah, ini sini hanya besarannya saja ya. Nah, kelihatan nanti kita di simulasi atau di prakteknya. Kita lihat di simulasi nanti. Nah, bisa kita V sumbernya kurang lebih besar. Nah, nanti dia V-in-nya dapatnya 4. Nah, berapa outputnya ini? AV dikali V-in. 0,84 ini tadi. Ini kurangnya dikit ya. Ini 100 kilo di sini nih ya. 100 RD. Ya, kita dapatkan nanti ininya AV-nya, V-out-nya 3,5 mili lah ya. Nah, ini kita lihat impedansi inputnya outputnya berapa? RS paralel dengan 1/GM. Ini dia tidak ada cara ideal seperti bipolar ya, mana tahanan RG itu dibagi dengan beta. Ini RS-nya tadi dapat 2,14 tadi ya. Paralel dengan 400. Ini 400 ohm ya, bukan kilo ya. 400 ohm. Karena 1/GM ya. Tepatnya pasti dia di bawah 400 ya, 337 ohm. Ini sini. Nah, ini yang terakhir. Gap. Nah, kalau di common gap ya, di
bipolar ini karena basisnya 0, ya pasti harus emitennya harus negatif gitu ya. Kalau di sini tidak perlu nih VGS-nya negatif. Jadi malah pada saat ininya tinggi, paling tinggi ya, nanti VGS-nya 0 itu paling tinggi nanti. Arus ID-nya. Ini dua catu daya. Nah, itu menyamakan dengan common base di polar ini, catu daya ada positif ada negatif. Karena yang tidak paling tidak disenangi dua sumber daya. Ini RD-nya sama dengan common source, RD paralel dengan RR. RR sama dengan common source VGS. Nah, VN-nya berbeda, VN ini hanya sama dengan VGS. Sehingga VO-nya nanti adalah GM-RD. Sama dia dengan common source. Cuman common source dia terbalik fasa, min GM-RD. Nah, ini impedansi output-nya juga besar, RD paralel dengan RL. Sedangkan arus inputnya nih, sehingga impedansi inputnya kecil ya, seperti GM. Sama ya dengan bipolar. Kalau common emitter, impedansi input, impedansi outputnya besar, inputnya lumayan. Sedangkan common kolektor, impedansi outputnya yang kecil, impedansi outputnya besar. Karena nanti dia bisa RE ditambah dengan RE aksen gitu kan. Ini juga impedansi inputnya kecil, sedangkan impedansi outputnya besar. Nah, ini biasanya dipergunakan untuk pengaman untuk alat ukur pada sisi input. Kenapa? Sinyal yang masuk tidak banyak pengaruhnya, ya, hampir sama. Karena impedansi inputnya kecil. Nah, ini kita ambil contohnya tadi. Ya. Ini sama dia dengan bedanya hanya di impedansi input. Kalau common source impedansi inputnya adalah R1 paralel R2. Di sini dia lebih kecil ya. Z ini adalah separ GM. Dan nih RD sama ya. RD kecil adalah RD paralel dengan RL, 5 kilo, 100 kilo dapat 4,76. Penguatan tegangannya GM-RD, berarti dia tegangan input sefasa dengan tegangan output. Yang berbalik fasanya adalah arusnya, sama dengan common gap ya. Arusnya terbalik fasa. Sedangkan common drainnya tadi, dia tegangannya yang sefasa juga. Ini dia. Ini impedansi inputnya. Ini kan AV-nya besar. Seperti per GM, dapatnya dalam ohm. Impedansi input kecil. Impedansi inputnya tinggi, ini yang Z-nya, sehingga dia paralel Z-in dengan RS, 310 per 200, 175 ohm. Kecil impedansi inputnya. Sehingga ini biasanya rangkaiannya dipakai untuk input bagi alat ukur, sehingga nanti jika ada tegangan yang besar, dia akan meredam. Karena bagian impedansi outputnya besar ya, sehingga alat ukur kita itu aman. Nah, ini dia untuk keluarganya FET, penguat FET ya. Di sini digunakan JFET ya, karena FET itu ada MOSFET, ada JFET. MOSFET itu banyak, MOSFET arahnya ke IC ya. Jadi untuk analognya dia ke JFET. Nah, di sini dia. Nah, kalau untuk suara ini lebih disukai JFET ini daripada bipolar, karena dia tidak ada tegangan junction ya. Dia tidak ada halang langsung. Karena dia lewat kanal, kanalnya disediakan jalurnya. Kan bipolar kan harus melewati junction dulu, harus tembus junctionnya kan perlu panas dia akan lebih suara. Itu kalau untuk penguat itu lebih transistor bipolar. Nah, ini materi kita sampai di sini jadinya kita ya. Saya lupa kemarin yang pernah penguat daya itu setelah UTS kita ya. Jadi materi kita parameter hibrid, parameter bipolar ya, parameter hibrid bipolar, parameter P bipolar, parameter P FET ya, sampai di sini. Nanti lihat jadwal kemarin, saya lihat jadwalnya belum ada hari ya. Nggak tahu hari ini, belum saya cek. Nah, tinggal lihat nanti jadwalnya. Ininya kalian UTS-nya nanti dikirimnya ke Google Classroom ya. Soal
nanti bisa diambil lewat portal bisa, nanti Google Classroom juga sama saya Google-nya. Cuman jawabannya dikirim ke Google Classroom. Nanti dibatasin waktunya. Sama seperti batas waktu kalau di portal batas ngambil soalnya kamu tidak bisa ini ya, jam katanya maksimal. Nanti di saya Google Classroom juga. Jadi kalau kalian telat mengirimkan ininya ya seperti PR akan ditolak oleh sistem. Jadi kita sistem yang membatasi ya kita. Jadi jangan coba-coba saya akan menilai yang ada di Google Classroom. Waktunya kan saya ini kan sama dengan batas waktu di portal. Karena di portal kalau di portal kan yang dibatasi itu hanya soalnya ya. Jadi kalau kamu telat ngambil di batas waktu yang diberikan, ya kamu nggak bisa ngambil soal. Tapi kan kamu bisa minta kirim dari temanmu. Nah, tapi kalau di Google Classroom hasilnya yang dibatasi. Jadi seperti PR, kalau PR kan sekali kasih seminggu, jam sekian, tanggal sekian, jam sekian, lewat 1 detik saja, dia akan tidak bisa di. Jadi hati-hati nanti UTS, ya kalau nggak masuk itu udah kamu udah hadir gitu ya. Jadi setelah diselesaikan, kamu jawab langsung di-upload ke Google Classroom. Waktunya tentu saya lewatin sedikit untuk upload ya. Kalau kuliah kan paling 1,5 jam ya ujian itu kan. Nah, tapi nanti waktunya selebihkan karena masalah online-nya ya. Jadi untuk upload-nya langsung setelah kamu selesai langsung di-upload. Jangan tunggu-tunggu. Jangan sampai waktunya habis berarti kamu tidak ada nilai. Jangan disalahkan orang lain ya. Jadi langsung di waktunya. Makanya waktu kamu mendownload dan lihat batas waktunya jam berapa. Saya sesuaikan dengan jadwal nanti. Soal kemarin saya lihat jadwal belum ada tanggalnya. Ya, jamnya aja baru. Nah, biasanya ini kebiasaan, tapi lihat aja jadwal yang pasti. Kalau kuliah pertama ini biasanya kalau kita kuliah kedua ya. Nah, kuliah itu pokoknya kita minggu kedua ya. Makanya lihat jadwal ya. Biasanya kalau jam 8 itu minggu pertama. Itu lihat aja jadwal yang pasti. Nah, sampai di sini kita ya, materinya juga sampai di sini ya. Penguat parameter hibrid, transistor bipolar, penguat parameter Pi, transistor bipolar, penguat parameter Pi untuk FET ya. Ya FET sebenarnya nih ya. Nah, nanti besok penguat daya kita sama filter dan osilator ya untuk setelah UAS ya. Sampai sini kita nanti ininya saya kirimkan lagi, lihat kalau untuk menjawab soal contoh-contoh tadi ya videonya, karena di materi jawabannya tidak ada. Nah, kamu nanti supaya kamu nyatat itu, saya buat sengaja nggak buatkan, sehingga nanti kamu bisa lihat di videonya, kamu catat lagi ya, dihitung ulang maksudnya, seperti kita kuliah di kelas. Soal biasanya kan saya jawab di papan tulis, sekarang di video ya. Nanti lihat di Google Classroom, saya linknya saya link ke YouTube. Nah, sekian kita ya. Sebentar dulu, saya absennya seini kan, jadi kamu nggak perlu absen ya. Saya copy paste dulu pesertanya. Nah, udah, kita tutup ya kuliah kita. Hari ini kita ketemu lagi setelah UAS, tapi UTS lihat di Google Classroom saja ya, kita tidak ada tatap muka. Sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi kita setelah UTS.